rakyat Indonesia supaya tahu, Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju Shopee, pakai baju orange, nggak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange, dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli, nggak ada masalah. Saya ikhlas, saya ridho. Stop, jangan nangis kamu dokter gadungan. Jangan kamu umbar air mata kamu itu. Kamu tahu Pak Jokowi lulusan UGM, cuma kamu memang sedang mencari-cari kesalahan. Kamu sedang ngerjain Pak Jokowi karena kamu sakit hati. Sakit hatinya apa sih? Ya gara-gara Anies dipecat, kamu sakit hati. Terus apa? Untungnya kamu ngulik-ngulik ijazah Pak Jokowi. Untungnya adalah kamu sekarang masuk penjara. Harus, wajib walaupun kamu sudah nangis-nangis. Tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan Pak. Ngapain ditunjukin ke kamu? Emang kamu siapa? Gak penting kamu itu. Perempuan gak penting kamu itu. Ngaku-ngaku dokter bahasa Inggris belepotan. Malu-maluin. Selama ini di podcast-podcast kamu sombong, menghina Gibran. Katanya ijazahnya palsu. Gibran katanya begini-begini, bahasa Inggrisnya begini-begini. Ternyata kamu gak ada kualitasnya. Sekarang nangis-nangis ngapain? Cari perhatian? Cari belas kasih? Gak usah cari belas kasih. Kami sudah muak dengan kalian. Gak usah cari belas kasih. Gak usah kamu cari perhatian, ya. Kami tidak akan pernah mau memaafkan kalian. Tukang gaduh. Kalau di era Soeharto kamu begitu ya. Udah hilang kalian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baik, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Ibu DJ Anak Jenderal yang menanggapi Dr. Tifa dan Ibu Kurnia. Sebelum saya putarkan video tersebut, saya di sini ingin mengatakan dulu kepada teman-teman bahwasanya tadi pagi saya menonton sebuah video di mana Dr. Tifa ya di acara TV di Indus itu teriak-teriak hampir mau nangis ya. Di situ perdebatannya sangat luar biasa sekali. Ada Ibu Kurnia, Roy Suryo, ada Bang Pitra. Dan yang paling menarik dalam perdebatan tersebut di acara TV, acara Indus, membawa borgol sehingga membuat Roy Suryo, Ibu Kurnia panik dan ketakutan. Coba kita lihat video Ibu DJ Anak Jenderal yang merespon Dr. Tifa dan Ibu Kurnia. Kirot. Rakyat Indonesia supaya tahu, Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju Shopee, pakai baju orange, nggak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange, dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli, nggak ada masalah. Saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu, nggak ada masalah buat saya. Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran, kita semua membutuhkan kejujuran. Karena anak saya, anak-anak Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan kejujuran, butuh diberikan pendidikan kebenaran. Ini mahasiswa-mahasiswa ini membutuhkan kebenaran, membutuhkan kejujuran. Adik-adik kesini kan sangat ingin kan ya, sangat ingin kan ya melihat ijazah asli Presiden Jokowi, sangat ingin kan. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda ingin saya di penjara? Gak ada masalah Pak, gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi,
Tunjukkan ijazah asli Anda. Oke. Tunjukkan. Demi Allah, tunjukkan, Pak. Oke. Oh ya. Baik. Teman-teman pasti sudah mengikuti acara Inus tadi. Bagaimana si Tifa itu mengatakan apa? Saya ibu rumah tangga. Yang selama ini saya lakukan. Saya tidak pernah mengaku-ngaku lulusan mana, sekolah apa. Saya selalu bilang saya ibu rumah tangga. Dan saya punya hak untuk berbicara. Sementara selama ini si Tifa ngaku apa? Dokter. Belakangan karena dia ketahuan doktornya belum lulus, baru dia tunjukin ijazahnya sebagai dokter. Sekarang dia sudah kepepet, sudah kejepit. Ngomongnya apa? Saya ibu rumah tangga. Gak malu tuh dia. Ngaku-ngaku ibu rumah tangga. Pakai nangis-nangis. Stop, jangan nangis kamu dokter gadungan. Jangan kamu umbar air mata kamu itu. Kamu tahu Pak Jokowi lulusan UGM, cuma kamu memang sedang mencari-cari kesalahan. Kamu sedang ngerjain Pak Jokowi karena kamu sakit hati. Sakit hatinya apa sih? Ya gara-gara Anies dipecat. Kamu sakit hati. Terus apa? Untungnya kamu ngulik-ngulik ijazah Pak Jokowi. Untungnya adalah kamu sekarang masuk penjara. Harus, wajib walaupun kamu sudah nangis-nangis. Tidak ada maaf buat kamu. Kami rakyat nanti yang akan marah kalau sampai kalian tidak dipenjara. Untuk Kurnia, yang katanya advokat umat. Apa tujuan kamu ngulik-ngulik ijazah Pak Jokowi? Apa untungnya buat rakyat? Apa untungnya buat umat? Saya tanya nih, apa untungnya buat umat? Kamu pasti punya agenda. Jangan berdusta. Kok kamu bisa diundang sama Inus? Kamu bisa diundang? Ngetop kamu diundang. Kenapa selama ini orang-orang yang membela Pak Jokowi tidak diundang? Seperti saya juga ibu rumah tangga. Saya juga rakyat jelata, rakyat kecil, yang cuma bisa bersuara. Nggak pernah diundang sama TV. Kenapa kamu diundang? Dibayar berapa kamu? Nggak ngaku kamu dibayar. Makanya menyebut Tuhan. Demi Allah, saya tidak dibayar sepeser pun. Nggak usah sekarang bilang demi Allah, demi Allah. Sekarang tunjukkan ke kami, supaya kami percaya kamu bukan orang bayaran. Tunjukkan ke kami, rakyat jelata ini, yang meminta penjelasan kenapa kamu ngutik-ngutik ijazah Pak Jokowi. Jangan beralasan bahwa kamu hanya ingin membongkar siapa Pak Jokowi. Jangan beralasan begitu. Kenapa kamu tidak bongkar ijazahnya Soeharto? Kenapa kamu tidak bongkar ijazahnya Megawati? Kenapa kamu tidak bongkar ijazahnya SBY? Karena kamu gak ada kepentingan. Kalau Pak Jokowi, kamu punya kepentingan. Kamu orang HTI. Kamu sama seperti Tifa, sakit hati. Karena ormas kamu dibubarkan. Nggak mungkin kalau tanpa kepentingan kamu ngutak-ngatik ijazah Pak Jokowi, nggak mungkin. Kami sebagai rakyat nggak percaya. Ngapain kamu ngutak-ngatik? Kalau mau adil, kalau memang kamu pingin kami ini rakyat percaya sama kamu, ketulusan kamu sebagai advokat umat, selidikin ijazah-ijazah presiden-presiden sebelumnya, selidikin. Soeharto itu selidikin ijazahnya, SBY selidikin, Megawati selidikin. Jangan cuma Pak Jokowi. Ngapain kamu ngutak-ngatik ijazah Pak Jokowi? Giliran Pak Jokowi melawan, kalian kebakaran jenggot semuanya. Walaupun kamu gak punya jenggot. Jenggot kamu di bawah. Bakaran kamu. Teriak-teriak di Inus. Manggil orang kayak begitu, dibiarkan teriak-teriak. Memberi edukasi yang buruk buat masyarakat. Ngapain teriak-teriak? Untuk apa kamu teriak-teriak di TV? Yang elegan dong, baru ditunjukin borgol, udah teriak-teriak. Takut kamu sama borgol? Bentar lagi mau masuk penjara kan? Takut ngeliat borgol? Mampus. Makanya jangan ngutak-ngatik orang baik. Jangan kamu cari kesalahannya orang baik. Jangan kamu cari-cari kesalahannya orang baik. Pak Jokowi itu walaupun tidak melaporkan kalian ke polisi, tetap dibela oleh rakyat. Kami pasti akan melaporkan kalian juga. Tapi lebih afdol memang Pak Jokowi yang melaporkan. Jadi kalian semua langsung masuk bareng ke penjara. Pakai baju oranye. Ngotiar kamu.
Waktu itu bilang apa kamu? Kalian itu bilang apa? Saya tunggu, saya dilaporkan ke polisi, saya tunggu dengan sombongnya kamu bilang. Kurnia, video kamu banyak beredar ya. Mulut kamu itu isinya belatung. Dan kamu juga datang ke UGM kan, marah-marahin mahasiswa kan? Hah? Kamu kan itu? Kurnia itu kan? Kurnia kan tuh? Hei Tifa, ngaku-ngaku dokter gadungan. Gak usah kamu sekarang nyebut-nyebut saya ibu rumah tangga. Saya punya anak-anak, saya ibu rumah tangga. Saya gak apa-apa di penjara. Yang penting tunjukin dong ijazahnya. Ngapain ditunjukin ke kamu? Emang kamu siapa? Gak penting kamu itu. Perempuan gak penting kamu itu. Ngaku-ngaku dokter bahasa Inggris belepotan. Malu-maluin. Selama ini di podcast-podcast kamu sombong, menghina Gibran. Katanya ijazahnya palsu. Gibran katanya begini-begini, bahasa Inggrisnya begini-begini. Ternyata kamu gak ada kualitasnya. Sekarang nangis-nangis ngapain? Cari perhatian? Cari belas kasih? Gak usah cari belas kasih. Kami sudah muak dengan kalian. Gak usah cari belas kasih. Gak usah kamu cari perhatian, ya. Kami tidak akan pernah mau memaafkan kalian. Tukang gaduh. Kalau di era Soeharto kamu begitu ya. Udah hilang kalian itu. Tenggelamin ke laut. Dimakan ikan hiu kalian itu. Masih mending di penjara, paling cuma 12 tahun. Lo masih bisa menghirup udara bebas. Setelah 12 tahun, nyawa kamu masih aman. Pak Jokowi tidak pernah menggunakan powernya untuk menindas kalian. Selama ini kalian menghina beliau 10 tahun. Dihina Pak Jokowi diam saja. Setelah selesai masa jabatannya kalian hina terus. Brengsek kalian itu ya. Brengsek kalian. Mohon maaf teman-teman. Saya tidak bisa menahan diri lagi untuk menghadapi mereka. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu DJ Anak Jenderal dalam video tersebut terkait menanggapi Dr. Tifa dan Ibu Kurnia. Ya, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju atau tidak? Apakah kalian sepakat atau tidak atas apa yang disampaikan oleh Ibu DJ Anak Jenderal dalam video tersebut terkait menanggapi Dr. Tifa dan Ibu Kurnia? Kalau kalian setuju, silahkan kalian memberikan tanggapan ataupun komentar. Kalaupun misalnya kalian tidak setuju, ya silahkan juga memberikan tanggapan ataupun komentar. Kalau saya pribadi, saya sangat-sangat sepakat dan sangat-sangat setuju sekali atas apa yang disampaikan oleh Ibu DJ Anak Jenderal dalam video tersebut terkait menanggapi Dr. Tifa dan Ibu Kurnia. Ya, jadi kalau kalian ingin menonton video full, video penuhnya, silahkan kunjungi channel Ibu DJ Anak Jenderal. Di situ pembahasannya lengkap dan panjang. Ya, di sini saya tampilkan beberapa menit saja ya.